Baik, jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya mengetes adapter charger GaN 65W dari brand Movit atau seri CPD. Nah, kemarin saya posting, saya lupa tidak melakukan tes pada bagian port USB-C 1 untuk ponsel kelas super fast charging, super charger, power charging, super VOOC maupun turbo charging, sehingga menunjukkan sebuah performa yang kurang maksimal karena saya melakukan tes pada bagian port USB dengan output maksimalnya 22W. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger ini pada bagian port USB Type-C 1 ini ya, untuk charging ke 5 ponsel yang saya sebutkan tadi. Seperti apa performa adapter charger Movit GaN 65W ini dalam mencharging ke semua ponsel yang saya sebutkan tadi pada bagian port USB-C 1. Simak videonya. Baik, pertama akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25W. Lihat ini, saya tes pada USB-C 1 yang USB Type-C 2. Saya kosongi, lihat ya, saya taruh di atas untuk saya pastikan saya tidak lupa lagi seperti pada tes kemarin. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, super fast charging 25W aktif, petir double aktif, start dari baterai 2%. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak Baseus power combo, dia mencapai hingga berapa watt. Kita tunggu agar mencapai pada titik maksimalnya. Lihat ini, dia masih jalan di daya 25, 27 watt, 28 watt. Cukup mantap sekali ya output USB-C 1 pada adapter charger GaN Movit 65W ini. Sekarang kita cek dari sisi digital display atau USB tester finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya, sebentar saya perjelas dahulu. Nah, lihat ini, dia mencapai pada daya 25, 26 watt. Nah ya, seperti itu. Dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,8 ampere sama dengan 26 watt realnya ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang secara teori support super fast charging Samsung 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 3%, tidak ada komanya ya, karena saya lewat jalur PD. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak Baseus power combo ini membaca mencapai hingga berapa watt. Ini masih loading ya, kita tunggu sampai pada titik maksimal. Nah, ini dia jalan 30 watt, 31 watt, 32 watt, dan maksimal di 33 watt sudah mengalami penurunan daya. Sekarang kita cek dari sisi USB tester finirsi membaca mencapai pada daya tembus ke jalan watt 28, 27 watt. Dengan struktur daya bisa tembus sampai 9,2 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27, 28 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45W. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Sekarang biarkan mode ponselnya standby atau layarnya mati, biar stabil dayanya. Oke, sekarang kita cek dari sisi digital display Baseus power combo stop kontak ini membaca bisa mencapai pada daya 35 watt tadi ya. Sekarang sudah mengalami penurunan daya. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Dari sini bisa kita lihat ini realnya dia ya, mencapai pada struktur daya 8,9 volt kali 3 ampere sama dengan 26, 27 watt, bisa tembus sampai di situ. Menurut saya ini jalan power chargingnya. Sebagai pembanding ya, saya pernah melakukan tes Itel RS4 ini, dia ketika menggunakan kabel charger dan adapter charger bawaan ponsel, jalannya juga bisa tembus sampai di angka 25, 26 watt. Walaupun secara teori dia support 45 watt power chargingnya, tapi jalan di stabilnya dia tembus di 25,2 watt, rata-rata segitu walaupun menggunakan adapter charger ataupun kabel charger bawaan ponsel, sama kayak menggunakan adapter charger Movit CPD 65W ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45W. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 1% atau habis total. Lalu kita lihat dari segi notifikasi, ini supportnya fast charging. Nah ya, bisa dilihat di sini. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi
digital display stop kontak power combo membaca tembus sampai 16 watt, 10 watt naik turun lah ya, kurang stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya 11,3 watt dengan struktur daya 9 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11 watt, 3. Nah, ini juga lewat jalur port USB-C 1. Nah, lihat ini ya. Nah, kalau Oppo memang agak susah ketika di bawah ke jalur PD, dia lebih sering berdasarkan tes saya jalan di daya fast charging. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 20%, indikator yang jalan di quick charging. Ini notifikasinya yang jalan di quick charging ya. Oke. Biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya, tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD dan menggunakan adapter charger GAN dari brand Movit. Oke. Lanjut kita cek dari sisi ini. Digital stop kontak Baseus power combo membaca mencapai pada output 32 watt. Nah, cukup bagus sekali ya. Nah, oke, kita cek dari sisi ini USB Dr. Finirsi, dia mencapai bisa pada jalan tembus di berapa ini? 29,4 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 3,3 ampere sama dengan 29 watt. Cukup mantap sekali. Kalau menurut saya ini jalan sekitar di ring turbo charging 55 watt. Nah, kalau 67 watt dia sekitar berada di ring tembus di watt 35 watt. Ini 29 watt menurut saya persamaannya sekitar turbo charging 55 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support power delivery atau Samsung Super Fast Charging 45 watt. Dengan melihat dasar saya ini adapter charge bawaannya 45 watt. Bisa dilihat di sini cukup kecil sekali. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, ini ya sudah saya hubungkan ke laptopnya. Nah, indikator warna oranye nyala. Oke, saya taruh di sini laptopnya. Sekarang kita cek dari sisi digital display Baseus power combo stop kontak ini mencapai pada daya 32 watt. Nah, dia stabil di sini ya. Ini lewat jalur USB-C 1. Saya pastikan lagi karena takut saya salah. Oke, kita cek dari sisi USB tester Finirsi, dia mencapai daya 30 watt dengan struktur daya 15 volt kali 1,9 ampere sama dengan 30 watt. Nah, kalau ke laptop itu secara teori struktur dayanya 20 volt, tapi secara tes realnya dengan ukuran USB tester Finirsi ini mencapai pada voltase 15 volt. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger GAN Movit 65 watt ini ketika menggunakan tes port bagian USB-C 1 performanya cukup bagus sekali ke ponsel-ponsel kelas super. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging Samsung 25 watt aktif, real berada di daya 25-26 watt. Begitu pula saya tes ke ponsel Infinix yang support super charger 33 watt, dia juga jalan di daya sekitar 25, 26, 27 watt. Menurut saya ini super chargernya aktif, super charger 33 watt. Cuman ketika dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel, dia ada komanya. Ketika menggunakan adapter charger Movit, dia tidak ada komanya. Tapi dari segi daya, dia kurang lebih sama. Begitu pula ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Menurut saya power charging 45 wattnya juga aktif, berada di jalan sekitar tadi 25, 26, 27 watt dan tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD. Ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel pasti ada komanya, tapi dari segi struktur daya kurang lebih dia sama. Yang paling bagus ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, dia menurut saya jalan di turbo charging 55 watt karena realnya berada di daya sekitar 27, 28, 29 watt. Ketika dibandingkan dengan menggunakan adapter charger yang ada komanya kurang lebih sama, struktur dayanya di angka 27, 28, 29 watt ya, seperti itu. Nah, yang saya sayangkan ketika tes ke ponsel Oppo A3X, dia tidak support SuperVOOC tapi jalan di fast charging. Memang ponsel Oppo ini agak susah ketika menggunakan adapter charger selain dari bawaan ponsel ataupun brand aftermarket selain dari Oppo ya, dia mentok di fast charging.
Selain itu, adapter charger ini tadi ketika saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 juga cukup bagus sekali performanya. Dia mencapai pada output daya 30 watt. Samsung Chromebook 4 itu menggunakan adapter charger secara teori support PD 45 watt. Jadi menurut saya performa adapter charger ini cukup bagus sekali. Sebagian besar support pada ponsel kelas super fast charging ketika menggunakan port USB-C 1 berdasarkan tes dalam video ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger Movit GAN 65 watt ataupun alat tes lainnya dalam video ini, bisa membeli. Link pembelian di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.